Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Waalaikumsalam senantiasa, warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan syafaat-Nya kepada kita semua, berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki, hingga kesenggangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan pagi hari ini. Selain untuk bersilaturahmi, kita juga akan mendengarkan penyampaian materi pelatihan editing 2020 dan semoga dapat menambah ilmu kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam kita selalu haturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW yang telah memimpin umat Islam dan merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Muhammad Arsyad SKM selaku penyampaian materi pelatihan editing 2020, Ketua Umum Posyanur, Ketua Pelaksana, Kakak Panitia, serta peserta semua yang sudah menyempatkan hadir. Sebelum kita memasuki acara pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan bacaan Ummul Quran tersebut, semoga menambah keberkahan acara ini. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, maka saya akan membacakan susunan acaranya dari awal hingga akhir, yaitu sebagai berikut. Dengan tema mengasah kreativitas digital di masa pandemi. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah. Yang ketiga, sambutan Ketua Pelaksana. Yang keempat, sambutan Ketua Umum Posyanur. Yang kelima, pembacaan doa. Yang keenam, penyampaian materi. Yang ketujuh, sesi tanya jawab. Yang kedelapan, foto bersama. Yang kesembilan, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita memasuki acara pertama, yaitu tilawah kepada Saudara Hamzah. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan tilawah surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa laya'lamanna al-kazibin. حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو فإن أجل الله لآت
أجل الله لآت وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hamzah yang telah membacakan tilawah. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana kepada Saudara Bagus Setiawan, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya Kak Ulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bahar, Kak Adaha, yang terhormat Pak Baharudin selaku Wakil Dekan Fakultas Perikanan, Wakil Dekan 3 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Lampung Mangkurat. Yang terhormat Kak Adha Riyadi selaku Ketua Fosyanur periode 2020-2021. Yang terhormat Kak Muhammad Arsyad selaku pemateri pada acara pagi hari ini, dan rekan-rekan panitia beserta rekan-rekan peserta acara pelatihan editing pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ridhonya sehingga kita bisa melaksanakan acara pada pagi hari ini. Sedikit yang ingin saya sampaikan yaitu ucapan terima kasih atas kerja keras rekan-rekan panitia sekalian yang telah mempersiapkan semuanya dari awal hingga berjalannya acara pada pagi hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta pelatihan editing yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita jalankan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita di kemudian hari. Mungkin cukup itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bagus Setiawan atas sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Umum Posyanur kepada Saudara Ahmad Adha Riyadi, saya persilakan. Tes. Apakah kedengaran? Tes, kedengaran Kak MC? Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena berkat rahmat serta hidayahnya lah kita pada hari ini dapat berkumpul di room Zoom meeting ini, meluangkan waktu kita untuk bisa berhadir dalam acara pelatihan editing pada pagi hari ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita tuturkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat beliau, para keluarga beliau, kerabat serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, syukran, jazakallah khairan kepada
Bapak Baharudin, SKL MSI, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, juga kepada Kakak Muhammad Arsyad, selaku pemateri kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman panitia dan juga teman-teman peserta yang telah berhadir pada pagi hari ini, meluangkan waktunya untuk bisa berhadir dalam acara pelatihan editing ini. Sebelum masuk acara selanjutnya, saya ingin menyampaikan beberapa hal sedikit. Sekali lagi, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua masih diberikan kesempatan dan dipanjangkan umur, walaupun hanya melalui media online seperti Zoom meeting ini, tetapi itu semua tidak pernah mengurangi rasa syukur kita, antusias kita, semangat kita untuk mencari berbagai ilmu ataupun dan juga pengetahuan termasuk dalam ilmu editing ini. Saya berharap ya, dengan diadakannya acara seperti ini, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mana kita tahu semua mengenai ilmu editing ini untuk di masa kini, apalagi di masa pandemi seperti ini, memiliki manfaat yang begitu banyak juga penggunaan jasa-jasanya, entah itu dalam berorganisasi, dalam mengikuti lomba, kuliah, ataupun kerja, dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa untuk motivasi dan mengembangkan diri kita semua dalam hal editing, dan bisa menjadi passion ataupun hobi dalam diri kita. Harapan terakhir juga, semoga kita semua yang berhadir pada hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat serta ganjaran pahala yang begitu melimpah. Kemudian semoga hari ini acara lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin sekian penyampaian dari saya. Afwan, mohon maaf bila dari saya ada kesalahan dalam berucap ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kawan-kawan. Sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Ahdaharyadi atas sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kepada Bapak Baharudin SKL MSI, saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan acara Posyanur, dalam hal ini kegiatan untuk editing foto dan video dalam masa pandemi. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, sahabat, keluarga, dan seluruh umat beliau, sehingga kita insya Allah bisa mendapatkan manfaat dari beliau. Yang saya banggakan, yang saya hormati, Ketua Umum Posyanur, Saudara Adha, ya, beserta pengurus lainnya. Yang saya banggakan, Saudara Arsyad selaku pemateri yang akan memberikan materi kepada adik-adiknya, sehingga bisa menjadi sebuah bekal dalam peningkatan kapasitas ke depannya yang akan terpakai. Ya, artinya bukan cuma dalam bidang ilmu perikanan dan kelautan yang dimiliki. Yang kami banggakan, Ketua Panitia beserta panitia lainnya yang dengan
semangat juang walaupun dengan masa pandemi kalian bisa melaksanakan acara ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena posisinya saya lagi di jalan di Tabalong. Jadi mungkin suara saya kedengaran ya? Iya, kedengaran, Pak. Ya, kedengaran aja, Ya. Pak. Mudah-mudahan tidak putus-putus ya. Jadi saya sangat bangga sekali dengan kegiatan yang kalian lakukan. Saya berharap ke depannya bukan hanya dalam hal kegiatan yang sifatnya rutinitas yang berkaitan dengan keagamaan semata, tetapi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, inilah harapannya sehingga betul-betul namanya pecinta. Kalau saya dulu namanya kegiatan ini ya, artinya pengurus FOSI. Kalau saya dulu waktu kuliah, saya sempat menjadi sekretaris 2, itu namanya pencinta musola ya, MPM, mahasiswa pencinta musola. Ya, dan itu ada yang di tingkat fakultas, kemudian di tingkat universitas. Jadi alhamdulillah hal-hal seperti ini dulu juga kita sudah lalui, tapi kegiatannya kebanyakan murni agama. Sekarang saya cukup bangga dengan kepengurusan yang sekarang maupun kepengurusan yang kemarin, ya, sudah banyak hal yang dilakukan. Termasuk hari ini yaitu mengenai editing video, kemudian bagaimana editing foto, kemudian bagaimana menyusun sebuah video yang sifatnya online. Karena sekarang dengan teknologi yang cukup canggih, kalian bisa ya mendapatkan ilmu seperti ini di luar bangku kuliah. Artinya pertemuan yang sifatnya pendidikan. Dengan seperti ini, inilah sebenarnya saya selalu harapkan bahwa organisasi yang akan kita ikuti itu bagaimana meningkatkan kapasitas kita, kapasitas baik dalam hal intelektual, kemudian dalam hal spiritual, maupun dalam hal peningkatan kapasitas ilmu di luar rutinitas kita di sebuah fakultas, ya. Tetapi dengan seperti ini, ya, itu bisa menjadi bekal kalian di dunia kerja. Karena selalu saya tekankan bahwa alumni-alumni yang akan keluar dari Fakultas Perikanan Kelautan, baik itu sarjana perikanan maupun sarjana kelautan, bukan hanya menguasai di bidang-bidang saintis basicnya mereka, tetapi dengan ilmu-ilmu seperti ini nantinya kalian bisa mengembangkan pengalaman, mengembangkan kapasitas, mengembangkan pemahaman kalian, ya bisa jadi wirausahaan maju ke depannya. Itu yang saya selalu harapkan. Sehingga perbanyaklah kegiatan-kegiatan seperti ini yang kita bisa mengambil nilai-nilai manfaat yang ada di dalamnya, dan itu akan menjadi bekal pada saat kalian nanti sarjana. Sehingga nanti tidak kebingungan, oh saya sarjana perikanan, saya harus kerja di sini. Tidak seperti itu. Jadi sebenarnya yang selalu saya tekankan bahwa seorang sarjana itu pada dasarnya bukan hanya mengetahui, oh apa yang dimaksud dengan ikan, apa yang dimaksud dengan laut. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana meningkatkan kapasitas kalian, bagaimana meningkatkan pengetahuan kalian, bagaimana meningkatkan imajinasi kalian dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau peluang-peluang yang kita bisa ambil yang dalam kehidupan yang kita jalani. Sehingga pada saat Anda tidak bingung, oh apa kira-kira, oh saya dulu pernah belajar ini, bagaimana saya tingkatkan itu. Itu yang saya selalu berharap. Jadi sekali lagi, saya sangat apresiasi dengan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini ditingkatkan lagi nanti, ya, baik intensitasnya maupun kualitasnya. Dan kami berharap sebenarnya kalau yang sifatnya umum seperti ini bisa mungkin, ya, artinya umum termasuk mohon maaf nanti mungkin sama kepercayaan lain. Ini kan sifatnya umum. Kecuali umpamanya dengan hal dakwah, ya. Tapi kalau umpamanya bagaimana belajar editing, sehingga itu kita betul-betul toleransi dengan agama lain, kemudian dengan kepercayaan yang lain itu bisa terjalin, ya. Yang sifatnya itu yang sifatnya duniawi, artinya kegiatan. Nah, kalau umpamanya dalam hal agama, ya itu saya keberatan kalau hal-hal seperti itu. Dan saya yakin juga pengurus FOSI itu mengetahui hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh panitia, kemudian pengurus, dan yang tak kalah penting adalah pemateri. Berbagilah, dan ini yang menjadi selalu saya tekankan bahwa niatkan semua kegiatan itu dengan ibadah.
yakin Allah akan semua mencatat semua amal ibadah kita, sehingga di akhirat nanti itulah ilmu-ilmu seperti ini yang kita berikan, dan ilmu yang paling besar itu adalah termasuk ini adalah bagian dari jihad yang kita berikan pada orang lain, dan itu akan berlanjut terus menjadi sebuah pahala, jadi amal jariah akan kita anu. Artinya amal jariah kita itu bukan hanya tanah, tetapi dengan ilmu yang bermanfaat, itu juga adalah bagian dari ini. Oke, mungkin itu. Ini Ulia, kok hampir semua kegiatan kau terus ya? Atau beda orang ini? Hah? Sama, Pak. Kayaknya kau terus, kayaknya hampir semua anu. Mantap ini, mantap kali nih. Yang penting anunya jebret, gacoannya tidak semua anu juga tempat ya. Nah, cuma bercanda aja ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas anu ya, dan mohon maaf dari dekan tidak bisa anu saya mewakili, tapi ini tanpa mengurangi rasa hormat kami dengan kegiatan yang dilakukan UKM, kemudian Ormawa DPM, kemudian hanya DPM kemarin mohon maaf kami tidak bisa ikuti karena posisinya lagi acara di perjalanan dan itu tidak ada sinyal, kemudian juga Ibu Dekan juga demikian halnya. Ya, jadi sekali lagi selamat peserta bisa mengambil semua pelajaran dari ini sehingga bisa meningkatkan kapasitas. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya diizinkan untuk membuka juga ya? Izinkan, Pak. Ya, Pak. Oke. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini dengan resmi. Tok, tok, tok. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut sampai karena perjalanan ini di kampung agak susah sinyalnya. Oke, saya kembalikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bahar. Terima kasih kepada Bapak Baharudin SKL MSI atas sambutannya. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Kepada Hamzah saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi hari ini kami akan mengadakan acara pelatihan editing. Semoga acara yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti acara ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkan segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa baratan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil mauti wan najati minan nar wa alfainil sab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hamzah yang telah membacakan doa. Acara selanjutnya, penyampaian materi. Saya meminta izin untuk menyampaikan CV Kakak Muhammad Arsyad SKM terlebih dahulu.
Iya. Tanggal lahir Juni 8 Desember 1996. Pendidikan 2002-2008. Min Tanah Grogot 2008-2011. MTS Asipa Balikpapan 2011 sampai 2014. Madrasah Aliyah Asipa Balikpapan 2015 sampai 2015. Fakultas Kesehatan Masyarakat Uniska Banjarmasin. Pengalaman kerja 2018-2020 freelance fotografi dan desain grafis. 2019 editor YouTube Maple Production. 2020 editor YouTube Pojok Terate. Pengalaman organisasi dan prestasi. Organisasi 2012 sampai 2013 Sekretaris Pramuka. 2017 sampai 2018 Unit Kegiatan Mahasiswa Humas Unit Kegiatan Mahasiswa Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas Lambung Mangkurat. Prestasi 2018 Lomba Video Vlog Universitas Muhammadiyah Banjarmasin se-Kalimantan Selatan. Untuk sosial media ada Instagram dan YouTube. Untuk Instagram Arsyad SKM, untuk YouTube Kedai Random. Demikian CV Kakak Muhammad Arsyad SKM. Kepada Kakak Muhammad Arsyad SKM, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke, baik. Terima kasih buat panitia yang sudah memberikan waktunya. Ini kedengaran ya suara saya ya? Terdengar. Tes. Oh ya. Baik, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita di kesempatan yang insya Allah penuh keberkahan ini. Amin. Dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, karena melalui beliaulah kita bisa merasakan indahnya Islam dan rasa persaudaraan sesama Muslim. Saya pribadi juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang mengadakan kegiatan ini ya, yang terlihat sederhana, tapi sebenarnya saya yakin ini sangat-sangat berkelas. Semoga dapat membawa kebaikan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan terutama buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan berhadir, terima kasih banyak. Dan yang tidak kalah penting, saya juga ingin mengucapkan banyak minta maaf di awal saya berbicara atau sharing, terdapat kata yang kurang nyaman di hati teman-teman, sehingga menyinggung perasaan, saya minta maaf. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya, gimana kabarnya teman-teman? Pada sehat ya? Insyaallah semoga pada sehat, dan semoga selalu disehatkan dan tetap semangat walaupun di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, sebelumnya saya mau memberitahukan bahwa kita di sini sama-sama belajar, kita sharing bareng, siapa tahu di antara teman-teman sudah ada yang punya pengalaman yang lebih ya. Oke. Oke, mungkin saya share aja ini ya layarnya. Oke, terlihat layarnya ya teman-teman ya? Halo? Iya, terlihat Kak. Siap, terlihat.
Nah, jadi kita hari ini bakal belajar bareng tentang editing foto dan video tentang dakwah, yaitu pelatihan serta pengenalan dasarnya. Kemudian kita akan membahas tentang editing, pesan, dakwah, video, atau foto. Nah, dari kata kunci ini semua, mari bisa kita katakan sebagai media. Nah, media ini sendiri itu kan merupakan alat yang dapat mengandung pesan atau informasi yang bisa atau ingin kita sampaikan ke orang-orang tertentu. Nah, itu sebuah media. Nah, media ini sendiri punya dampak. Sama yang seperti kita ketahui, segala sesuatu itu kan ada baiknya, ada buruknya. Nah, melalui sebuah media, pesan-pesan yang benar bisa jadi keliru. Pesan yang keliru bisa juga diyakini dan dipercaya oleh orang banyak kalau hal tersebut benar. Terlebih hal-hal yang cukup sensitif di sekitar kita. Misalnya tentang rasis, politik, dan termasuk agama. Nah, jadi begitu. Tergantung bagaimana sudut pandangnya dan bagaimana cara mengaplikasikannya supaya bisa diterima dengan baik oleh orang banyak. Nah, kalau kita bicara tentang agama, sesuai dengan tema kita yang tadi di awal, kita belajar tentang foto dan video dakwah. Apa kaitannya? Kaitannya masuk ke sini. Syarat sebagai seorang editor, terutama untuk yang dakwah ya, itu mesti teliti. Harus benar-benar teliti. Jangan sampai informasi yang ingin disampaikan itu ada yang terlewat atau nyampaikannya setengah-setengah, karena akan sangat bahaya. Apalagi negara kita sendiri sensitif yang akan namanya perihal agama ya. Nah itu. Oke. Jadi tugasnya editor itu kan di dalam sebuah video kembali mengedit atau kembali memperbagus video dari penceramah atau mereka yang menyampaikan pesan melalui dakwah kepada orang banyak lewat media online, baik itu YouTube ataupun Instagram dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa, kenapa saya mengatakan teliti? Karena harus benar-benar jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak di luar sana kejadian-kejadian yang sering kita temukan. Video dari seorang ustadz dipotong setengah-setengah, akhirnya menimbulkan sesuatu yang menjadi kontroversi atau jadi masalah besar. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, ini kita akan belajar tentang foto atau bisa dibilang pamflet atau brosur, kemudian ada video. Nah, yang mungkin saya maksudkan di sini pamflet atau brosur foto ini memberikan pengumuman selengkap-lengkapnya tentang kegiatan video tadi, kegiatan penceramah atau dakwah. Tuh. Nah, di foto sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti ukuran dan posisi, kemudian warna, kemudian gambar, dan selanjutnya format informasi. Ini yang tercakup di dalam foto, pamflet, atau brosur. Gitu. Kemudian untuk video sendiri yang perlu diperhatikan adalah footage sama lower thirds. Untuk footage ini atau rekaman, yaitu rekaman video dari penceramah atau dakwah. Ketika teman-teman ingin berdakwah, terus ada yang merecord, kemudian recordnya sebisa mungkin record atau rekaman itu tidak putus, si penceramah terlihat baik, kemudian untuk lower third-nya sendiri ini adalah tambahan untuk memperbagus atau mempercantik tampilan dari footage-nya. Oke, kita masuk ke ukuran dan posisi. Nah, ukuran dan posisi sendiri ada terbagi macam-macam. Di sini saya ngambil yang universal. 16:9 yang bentuknya portrait atau berdiri. Dan kemudian ada 16:9 yang bentuknya landscape atau rebah. Kemudian ada yang bentuknya kotak. 1:1. Tergantung
kebutuhan teman-teman ketika ingin membuat sebuah video dakwah, apakah butuh yang berdiri, rebah, atau hanya kotak. Yang jelas, jangan sampai penceramah itu terpotong. Jadi memang harus benar-benar ada di tengah dan jelas terlihat. Kalau berada di posisi sebelah samping, kiri ataupun kanan tidak masalah, tapi jangan sampai penceramah itu terpotong. Karena biasanya audiens ingin melihat si penceramah menyampaikan pesan seperti itu. Oke, itu untuk ukuran dan posisi. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah warna. Nah, untuk warna sendiri di sini lebih ke foto ya. Untuk foto, teman-teman sebisa mungkin jangan terlalu banyak memberikan warna di dalam foto, brosur, atau pamflet. Karena apa? Terlalu banyak warna membuat bahasa kita, mata kita bakal sakit ngelihatnya, seperti itu. Nah, ini saya sudah carikan rumus penggabungan warna agar lebih teratur. Misalnya biru ketemu orange, kuning ketemu ungu, merah ketemu hijau, dan ini warna-warna kombinasi yang bisa dipakai secara universal, biar membantu teman-teman ketika membuat brosur, ingin memberikan warna, itu tidak terlalu bingung lagi untuk menentukan warna apa yang harus dipilih dan kecocokan warna apa yang pas, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita menuju gambar. Di dalam sebuah foto atau brosur, pamflet yang kita bikin, kita perlu namanya memberikan gambar, terutama gambar si penceramah atau yang penyampai pesan di dalam dakwah tersebut. Nah, foto tersebut itu wajib dimasukkan karena selain mengenalkan nama beliau, kita juga melihatkan wajah beliau, seperti itu ya. Jadi orang-orang pada tahu. Nah itu. Tapi formatnya di sini ada dua. Yang pertama PNG, mungkin teman-teman semua sudah pada tahu PNG dan JPEG, seperti itu. Kalau PNG yang backgroundnya benar-benar polos, kosong, hanya gambar tertentu yang kita mau, sedangkan JPEG itu gambar keseluruhannya ada, tidak dalam bentuk transparan backgroundnya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu format informasi. Nah, format informasi sendiri ini sangat penting di dalam membuat foto, pamflet, atau brosur untuk memberikan pengumuman atau informasi serta mengajak orang untuk bisa menonton video ini, video dakwah. Nah, format informasinya bisa masuk, teman-teman masukkan ke dalamnya seperti jadwal, yaitu hari, tanggal, bulan kalau diperlukan, kemudian lokasi, nama penceramahnya pun penting, kemudian judul dari tema ceramahnya sendiri apa, seperti itu, hal-hal yang wajib yang perlu dimasukkan agar orang-orang ketika melihat informasi yang disampaikan oleh foto yang kita buat itu bisa tahu di mana lokasi beliau, kemudian kapan acaranya, dan seterusnya. Seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya video ya. Video itu footage tadi yang sudah saya jelaskan di awal, kemudian lower thirds itu sudah saya jelaskan di awal. Nah, kita mungkin bakal masuk ke teorinya ya. Tadi sudah masuk teorinya, maaf. Kita masuk ke prakteknya. Sebelum masuk ke praktek, saya mau bertanya ke teman-teman, aplikasi foto atau editing foto apa yang biasa teman-teman pakai? Atau ada sudah yang mendownload, misalnya seperti Photoshop, atau CorelDRAW, atau Canva, dan lain sebagainya. Oke, gini aja.
dari teman-teman yang hadir sekitar 46 ini, apa ada yang menggunakan Photoshop? Ada. Ada ya, ada yang menggunakan Photoshop. Kemudian karena kita belajarnya di laptop ini, gitu. Tapi baik teman-teman yang bisa menggunakan laptop, bisa mengoperasikan laptop, ataupun belum bisa dan hanya bisa mengoperasikan smartphone, teman-teman untuk editing foto maupun video, tidak masalah ya. Itu tidak membatasi kreativitas kita untuk berkreasi, membuat satu karya video ataupun foto, brosur. Seperti itu. Nah, oke. Itu Photoshop. Kemudian kalau untuk di smartphone ada yang menggunakan seperti Canva dan lain-lainnya? Ada. Ada ya. Oke. Ada. Nah, oke. Kita buka Photoshop. Kemudian untuk sambil menunggu, untuk editing videonya, saya paling tidak perlu tahu teman-teman, jadi bisa menyesuaikan. Siapa tahu saya juga pernah menggunakannya atau masih menggunakan aplikasi yang sama seperti teman-teman gunakan saat ini. Tuh. Nah, untuk aplikasi videonya sendiri, dari teman-teman ada yang menggunakan Adobe Premiere Pro, aplikasi editing Premiere, seperti ini ya tampilannya ya. Pernah pakai. Pernah ya? Pernah pakai. Pernah pakai, Pak. Iya. Oke, berarti ada yang pernah pakai. Kemudian saya yakin dari teman-teman semua pasti mengalami proses, dan saat ini ada yang laptopnya sudah canggih ya, ada yang ibaratnya masih biasa-biasa saja, tapi itu tidak membatasi kita untuk berkreasi. Kemudian untuk editing video Movie Maker, ada yang pernah pakai atau sedang menggunakannya? Seperti ini tampilannya ya. Belum ya. Ya, kalau Oke. film pernah. Kalau untuk Sony Vegas sendiri, ada yang pernah pakai? Belum ya. Oke. Belum juga, Pak. Oke, kalau gitu ada yang menggunakan Adobe Premiere, ada yang mungkin teman-teman pernah lihat Sony Vegas, Movie Maker, kemudian menggunakan smartphone, ada yang menggunakan KineMaster, VN, atau TikTok ya. Sekarang banyak aplikasi yang sudah bisa digunakan untuk editing video, seperti itu. Oke. Nah, pertama kita di awal, kita masuk ke Photoshop, ya seperti ini. Teman-teman yang punya aplikasi Photoshop, bisa dibuka Photoshopnya sambil seperti itu. Kalau misalnya buat yang belum, bisa diperhatikan aja dulu, dilihat, kita belajar bareng. Karena pada dasarnya apapun aplikasinya, apapun alatnya, itu cuma media ya, bentuk. Tapi misalnya dari Movie Maker ke Adobe Premiere, dari Canva, brosur, itu adalah nih, kita buat yang baru, lembar baru. Nah, di sini ada gambar berdiri dan posisinya yang lebih rendah. Ini portrait dan ini landscape, seperti itu. Nah, tadi itu di awal saya ada bilang 16:9 landscape, portrait, dan 1:1. Nah, 1:1 ini teman-teman mungkin pada paham semua. Kita coba bikin yang 1:1. Kita pakai ukuran 30:30. Kemudian yang pixel, kalau kita mau resolusinya lebih tinggi sedikit, kita pakai sentimeter.
Nah, ini kita ganti, dia akan berubah otomatis. Maaf sebentar. Oke. Kita ganti jadi 20 aja. Kita pakai ukuran 1:1. Resolusinya ini sudah disediakan. Kemudian untuk lebih memperbagus, kita bisa pakai pixel centimeter. Oke, resolusinya akan berubah. Kita rubah lagi ke posisi di awal tadi, 72, atau kita tulis 75 aja, kita genapkan. Oke, kemudian create. Ini akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah menentukan apa yang ingin kita masukkan ke dalam layar kosong ini. Nah, buat teman-teman sendiri yang suka berkreasi, kalian bisa mulai dari layar kosong ini. Tapi kalau bagi kalian yang bingung untuk desain, karena saya percaya tidak semua orang bisa desain, tapi setiap orang itu punya kreativitas. Nah, dari teman-teman yang bisa menggunakan layar kosong ini dihias, itu bagus. Dan buat teman-teman yang kurang bisa mendesain dan mengkreasikannya, teman-teman perlu tahu di luar sana banyak aplikasi ataupun website yang menyediakan desain-desain yang sudah ada, dan itu bisa diedit, kemudian bisa dirubah sedikit-sedikit sesuai dengan yang diinginkan sama teman-teman. Nah, ini pertama layarnya kosong. Kemudian kita ingin masukkan yang paling utama, kita kumpulkan semua bahannya di dalam layar ini supaya kita tidak keluar masuk dari aplikasi ini. Yang pertama adalah kita cari dulu lokasi kita mengambil gambar, misalnya gambar yang ini. Kemudian kita untuk mempermudah teman-teman, cukup drag and drop, drag and drop menuju Photoshop yang tadi, tapi jangan ditaruh di layar sini, kita taruh di sini. Oke, tidak mau. Nah, foto yang tadi tidak mau, cara mengatasinya nanti saya akan beritahu kalau misalnya ada waktu yang cukup. Oke, ini kita masukkan. Oke, nah, dan sudah. Kita ingin ngambil gambar ini. Akan sangat mudah dihilangkan background merahnya untuk kita masukkan ke dalam layar kosong tadi, layar kosong ini, kalau backgroundnya polos, seperti itu. Oke, kita coba. Untuk tetap menjaga foto ini, kita bisa klik kanan pada ini, kemudian duplikat layar. Oke. Lalu kita mengarah ke fitur ini. Ini saya klik kanan, kemudian pilih yang ini. Kemudian kita seleksi yang background merah. Bila terpotong, kita rapikan. Untuk mengecilkan kita bisa tekan ini. Oh, maaf. Ini ukurannya. Oke, kalau teman-teman pada teliti bisa sambil dirapikan kembali. Oke. Kemudian kalau sudah, kita tekan Ctrl, Ctrl, dan J, maka kan dia tercopy. Ctrl Z. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Foto ini dalam bentuk PNG, karena kita ingin ngambil, anggap saja ini penceramahnya.
kemudian kita ingin mengambil foto ini. Kemudian kita selanjutnya tinggal drag and drop ke layar yang sudah kita sediakan. Dan seperti itu. Nah. Kalau kita ingin memperbesar, tinggal kita tarik. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah masukkan foto si penceramah, kita bisa masukkan teksnya. Oke. Misalnya nama beliau adalah Muhammad Andi. Kemudian kita letakkan di bawah foto beliau, seperti itu. Kemudian background ini masih polos, yang untuk mempercepat kerja kita bisa mendahulukan untuk mengetik. Dalam artian maksud saya adalah memasukkan informasi apa saja yang ada di dalam poster atau foto ini. Misalnya seperti tanggal, dari hari, kemudian lokasi atau alamat. Kalau terjadi seperti ini, kita pergi ke huruf ini. Kemudian di sini ada jarak, ada simbol jarak seperti ini. Kemudian kita cukup tekan auto seperti itu. Jadi masuk di sini. Tanggal, hari, lokasi. Dan seterusnya ya, teman-teman bisa masukkan di sini. Baik itu tanggal, hari, lokasi, alamat. Nah, itu. Dan untuk peletakannya sendiri, sekreatif mungkin teman-teman bisa meletakkan di mana pastinya. Yang jelas jangan menutupi si penceramah ataupun informasi lainnya, seperti itu. Nah, ini. Kemudian untuk pemilihan warna yang sudah tadi saya sampaikan, saya ambil dulu gambarnya. Untuk mempermudah teman-teman, karena bingung warnanya, bagi teman-teman yang kurang mengerti warna, foto ini kita tinggal drag and drop ke Photoshop tadi, yang di materi awal. Kemudian, ini sudah ada warnanya. Untuk kita mengambil sampel warna ini, kita pergi ke dua kotak, dua warna ini. Kotak yang punya dua warna yang berbeda ini. Pertama, kita cukup tekan tombol di sini. Kemudian, ini seperti app dropper atau pipet ya, untuk mengambil sampel warnanya. Misalnya kita mau warna ini, yellow. Dia akan menuju warna yellow. Seperti itu. Kalau kita pilih warna purple, dia akan langsung menuju warna yang sama seperti sampel. Kemudian, oke. Selanjutnya kita mengambil warna pasangannya, itu purple. Kita lakukan seperti tadi. Oke. Kemudian kita kembali ke layar kita tadi. Maaf. Oke. Permasalahannya adalah ketika kita kembali ke layar awal, dia akan berubah warna karena mengikuti layar yang sudah kita gunakan. Nah,
caranya, karena sudah masuk, kita tekan kembali lagi duplikat layar. Oke. Kemudian kita drag and drop masuk ke sini untuk ngambil sampel warna tadi. Oke, sebentar. Ternyata ada kesalahan teman-teman. Mohon maaf. Nah, waktu pengaturan di awal, saya lupa memperhatikan ini, mohon maaf. Color mode. Ini jangan sampai grayscale karena akan menjadi hitam putih. Tapi dirubah menjadi RGB atau CMYK. Seperti itu. Kemudian create. Oke. Saya akan coba pindahkan semuanya. Dari tanggal. Dari tanggal, drag and drop ke dalam. Kemudian fotonya. Oke. Oke, sudah berwarna. Dan sampelnya juga sudah mengikuti, karena tadi kita ada sedikit kesalahan waktu pembuatan di lembar di awal. Seperti itu. Nah. Untuk menghilangkan ini dan supaya tidak mengganggu, kalau nanti bisa dibutuhkan, kalian bisa tekan ini ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk backgroundnya yang masih polos, teman-teman bisa memasukkan gambar masjid atau lokasinya. Masjid terserah, atau misalnya lokasinya untuk tempat beliau berdakwah, itu bisa. Bentar. Kita masukkan ke dalam sini. Oke. Itu sudah mendapatkan gambar masjidnya. Kalau bisa masjid ini ditaruh di paling bawah. Nah, di layar sini, mana yang paling bawah, itu yang paling belakang. Seperti itu. Kemudian kita sudah mendapatkan gambar orangnya, kemudian kita mendapatkan masjid atau lokasi, atau hanya dijadikan sekedar background. Nah, kemudian kita memberikan transparan warna ini biar tidak terlalu mencolok. Kemudian kita pilih dulu gambar ini, kemudian kita bisa pergi ke erase, ini logo penghapus. Kemudian ketajamannya, hardness-nya kita rendahkan biar dia bisa seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Tapi kalau misalnya
bentuknya hardness, dia akan jadi seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat bedanya. Oke. Seperti ini. Oke. Kalau sudah jadi seperti ini, sudah sedikit menyatu sama backgroundnya, kita bisa backgroundnya, opacity-nya kita turunkan biar tidak terlalu mencolok. Sesuka teman-teman, mau berapa persen. Oke, seperti ini. Dan ini masih polos di bagian atas. Di bagian atas bisa teman-teman masukkan judulnya. Oke. Untuk mempermudah teman-teman, setelah menseleksi ini, ya, seleksi Ctrl A. Kemudian ada pilihan di atas, ini rata tengah, rata kiri dan kanannya. Kemudian ini rata tengah juga, rata atas, di atas atau di bawah. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, tekan Ctrl D. Oke. Setelah ini ada, kemudian kita ingin memperbesar, karena biasanya judul itu pasti lebih besar. Oke. Sudah seperti ini, kita memberikan warna lain tadi. Misalnya ada warna ungu. Oke, kita ganti aja warnanya karena biasanya Islam identik dengan warna hijau ya. Saya ganti dengan warna hijau. Oke. Kemudian warna merah. Oke. Dan kemudian kita hilangkan kembali. Untuk memberikan warna ini, kita berikan sedikit nuansa warna. Kita bisa pergi ke brush tool. Tapi sebelum itu kita seleksi dulu mana yang mau kita beri warna. Karena kita mau menutupi masjidnya ini sedikit, kita seleksi masjidnya. Kemudian hardness-nya diturunkan, size-nya dibesarkan sedikit. Ya, sekira-kira segini. Kemudian kita tinggal warnanya. Jadi dia ada gradasi warna di sini, seperti itu. Ini menggunakan satu warna. Kalau kita mau menggunakan dua warna juga bisa. Kita taruh warna tersebut di bagian bawahnya. Oke. Setelah seperti ini, buat teman-teman yang mungkin terlalu kaku untuk tulisannya, bisa pergi ke klik 2 kali di tulisannya, kemudian ada pemilihan fontnya. Jadi teman-teman bebas memilih seperti ini misalnya, dan seterusnya. Oke. Supaya memperjelas saja, kita kembalikan seperti awal. Nah. Untuk sampai di sini kira-kira teman-teman saya harap mengerti ya.
Kalaupun nanti tidak mengerti, mungkin kita bisa bertanya di sesi tanya jawab untuk yang ini, karena tiap orang mungkin punya pemikiran dan kreativitas yang berbeda. Untuk mempermudah teman-teman, jangan lupa ini disimpan, format ini disimpan, formatnya disimpan agar nanti ke depan ketika ingin menggunakan settingan ini lagi, format ini lagi, tidak banyak yang dirubah dan mempercepat kerja teman-teman dalam membuat foto, brosur, ataupun pamflet. Gitu. Nah, untuk cara men-save-nya sendiri, beberapa teman-teman mungkin sudah pada tahu ya. Kita menuju ke file, kemudian kita save as di sini. Nah, untuk di save as ini kita berikan nama. Gitu. Ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa pilih formatnya, apakah bentuk Photoshop mentahnya atau sudah dalam bentuk JPEG atau PNG. Nah, seperti itu tergantung teman-teman. Biasanya yang biasa digunakan Photoshop untuk file mentahnya sendiri, kemudian JPEG ya, JPEG yang paling atas, kemudian atau PNG yang ini. Ini yang biasa sering digunakan. Oke. Oke, kita simpan mentahnya seperti ini. Kemudian kita save. Oke saja. Dan sudah tersimpan. Oke. Filenya ada di sini. Editing foto dengan nama yang sama tadi. Seperti itu. Oke. Jadi teman-teman tinggal kreasikan aja bagaimana. Yang jelas dari ini tadi sudah saya sampaikan ukuran dan posisi, tergantung kebutuhan dan keinginan teman-teman untuk membuatnya. Itu ukuran fotonya dan posisinya, ada yang kotak, ada yang landscape, ada yang portrait. Tadi kita coba mengaplikasikannya dengan bentuk 1:1 atau bentuk kotak persegi. Nah, kemudian warna tadi sudah kita coba juga menggunakan contoh warna, penggabungan warna ini. Kita sudah berikan warna walaupun tidak terlalu banyak. Selanjutnya adalah gambar. Nah, di gambar sendiri ada yang kita tahu gambar JPEG dengan gambar dengan format PNG. Nah, format PNG seperti ini. Jadi dia bisa di atas. Transparan lah bahasanya. Nah, tapi kalau gambar masjid yang JPEG tadi kita taruh di atas, maka semuanya akan tertutup. Nah, itu bedanya. Jadi yang JPEG tadi. Kemudian selanjutnya, setelah gambar tadi format informasi. Nah, format informasi sesuai dengan kebutuhan juga, tapi yang jelas sebisa mungkin menyampaikan nama beliau siapa, si pendakwah atau penceramah, kemudian kapan acaranya, hari apa, tanggal sekian dan seterusnya, kemudian lokasinya, kemudian judul pun itu perlu dimasukkan agar audiens yang ingin menonton video tersebut itu jelas ini tentang apa video ini, poster atau foto ini tentang apa, memberitahukan atau menginformasikan tentang apa, seperti itu. Oke, gimana teman-teman sampai di sini lebih banyak pahamnya atau lebih banyak kurang pahamnya ya? Insya Allah paham aja, Kak. Ya, insya Allah. Nah, buat teman-teman yang bingung, karena tadi di sini kita langsung ya, saya juga tidak menyiapkan yang benar-benar sudah jadi. Nah, ini buat teman-teman tadi yang saya katakan di awal, kalau teman-teman
suka dengan desain tapi tidak bisa ngedesain, teman-teman sudah banyak di luar sana disediakan website-website online seperti Canva contohnya, itu sudah ada formatnya sendiri dan tinggal dikreativitaskan atau dirubah sedikit-sedikit. Jadi mempermudah teman-teman untuk mendesain. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke editing video. Nah, oke. Setiap aplikasi itu memiliki fitur yang berbeda-beda. Oke. Karena saat ini saya lebih sering menggunakan Adobe Premiere, jadi saya coba untuk mengarah ke Adobe Premiere. Kita coba mulai dari awal. Nah. Oke. Ketika kita masuk di layar awal ini, nah, buat teman-teman yang baru, kita bisa langsung ke new project. Oke. Ini settingan default sudah bawaan, jadi saya juga tidak merubahnya setiap kali ingin membuat satu project. Kemudian di sini namanya kita bisa tulis di sini sesuai dengan kebutuhan. Contoh di sini misalnya editing video dakwah. Oke. Kemudian lokasi penyimpanannya saya simpan di desktop aja. Oke. Kalau sudah, ya tadi jangan dirubah, langsung oke. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, kita akan mengedit video nanti di sini namanya timeline. Kemudian di sini kita bisa ngeliat preview dari video kita yang ada di timeline ini. Gitu. Jadi saya tidak karena basicnya saya tidak perlu menjelaskan keseluruhan karena yang benar-benar digunakan saja. Oke, kemudian sebelum kita ngedit, kita pertama pergi ke timeline dulu, kemudian kita bikin sequence baru. Nah, caranya untuk mempermudah teman-teman, di sini bisa file, kemudian new sequence, atau Ctrl N. Oke. Nah, di Ctrl N. Ini banyak settingan-settingan sesuai dengan kebutuhan yang sudah disediakan dari Adobe Premiere-nya sendiri. Dan sini saya sendiri juga membuat custom settingan sendiri. Oke, seperti ini. Kemudian nama sequence sendiri bisa dirubah. Oke, saya rubah. Kemudian tekan aja oke. Setelah selesai dia akan tampilan seperti ini. Nah, bedanya yang di atas dengan yang di bawah, V ini artinya adalah visual, gambarnya. Kemudian A ini adalah audio, suaranya, seperti itu. Sama konsepnya seperti Photoshop tadi, Premiere Pro juga untuk mempermudah teman-teman itu bisa di sini.
import ya teman-teman, import video mana yang mau dimasukkan ke dalam timeline. Ini timelinenya. Video footage yang sudah teman-teman miliki. Nah, kalau misalnya selain cara itu kita bisa menggunakan cara drag and drop, karena saya juga biasa sering menggunakan itu. Oke. Kita coba ini video. Oke, kita langsung drag and drop, langsung masukkan ke dalam video. Ketika muncul tulisan ini, kita harus tetap tekan keep existing setting ya, karena untuk tetap menjaga ukuran sequence tadi. Kalau change sequence settings ini mengikuti ukuran video yang kita masukkan ke dalam timeline. Oke. Dan kalau sudah, kita perbesar dengan cara tarik ini. Anggap ini footage rekaman dakwah, ya, rekaman dakwah. Karena syaratnya kita perlu, yang saya katakan tadi di awal adalah harus benar-benar teliti, karena jangan sampai isi pesan tersebut malah ditangkap tengah, yang akhirnya sangat berbahaya, bisa menimbulkan kontroversi ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Itu. Nah. Jadi ini video dakwah. Kalau misalnya ini kan masih mentah ya teman-teman, masih mentah. Kemudian ada bagian yang ingin dipotong karena memang tidak diperlukan. Jadi caranya teman-teman pindah ke fitur ini C ya. Ini untuk meng-cut, potong ya. Kalau di Sony Vegas kita bisa tekan S seperti itu. Kalau di sini kita bisa tekan C. Dan kita mau buang bagian belakang karena memang benar-benar tidak digunakan dan tidak ada pesan yang disampaikan di sana, atau mungkin jeda ya, kita bisa. Kemudian kita seleksi, kemudian kita tekan delete dan dia hilang. Oke. Termasuk di bagian tengah juga seperti itu. Sama konsepnya, kita ingin buang bagian yang sampai di sini misalnya. Tinggal potong. Kemudian kembali kita ke arah ini atau tekan selective tool itu V. Kemudian kita seleksi bagian yang ingin dibuang. Kemudian delete dan ada ruang kosong di sini. Ini cara yang biasa saya gunakan. Kemudian kembali lagi tekan delete setelah menyeleksi bagian kosong tadi. Jadi dia akan otomatis masuk ke dalam dan bergabung. Gitu. Nah, anggap saja ini videonya sudah jadi. Kemudian kita ingin memberikan lower third untuk mempercantik tampilan tadi. Dan lower third itu biasanya isinya bisa nama penceramah dan juga lokasi, itu bisa kita masukkan. Oke. Oke, kita cari dulu lower third yang biasa muncul di berita. Anggap seperti ini ya. Oke. Buat teman-teman bingung lower third yang harus memiliki animasi, teman-teman bisa download di YouTube dengan kata kunci lower third dan green screen seperti itu.
Oke. Oke, saya rubah dulu fotonya dalam bentuk PNG. Masuk ke dalam Photoshop. Tidak mau juga. Sudah dalam bentuk PNG. Kemudian kita save. Oke, sudah dalam bentuk PNG. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan penceramah di sini. Anggap seperti ini lower third-nya. Kita bisa masukkan nama penceramah, kemudian lokasinya di mana, seperti itu. Karena ini yang dalam bentuk foto. Ada juga teman-teman bisa dapatkan dalam bentuk animasi atau video yang biasa kayak muncul di berita-berita. Karena ini terlalu besar, kita coba kecilkan supaya tidak terlalu memenuhi layar. Pertama kita select dulu layar lower third-nya. Kalau yang ini video footage-nya tadi, yang ini. Kemudian di sini kita akan menemukan banyak settingan. Nah, scale ini adalah ukurannya. Kemudian kita bisa kecilkan, kita tekan, kemudian kita geser ke kiri atau ke kanan, untuk mengecilkan dan membesarkan. Kemudian selanjutnya kita ingin taruh ini di bagian bawah. Yang ini untuk posisi atas dan bawah, yang di sebelah sini untuk posisi kiri dan kanan. Dan kita taruh ke bawah. Oke. Kalau sudah seperti ini, oke. Kita kembali lagi ke timeline. Nah, di timeline ini kita ingin memberikan nama di sini dan lokasi di mana tempat penceramah atau dakwah tersebut diadakan. Caranya, pertama kita pergi ke file, kemudian new, kemudian kita pilih legacy title. Oke. Kita oke saja. Nah, di sini kita akan memberikan teks. Oke. Di sini. Kemudian kita ketik sama nama beliau seperti tadi. Muhammad Andi. Kemudian teman-teman bisa merubah fontnya juga yang diinginkan. Untuk merubah warnanya, teman-teman bisa klik 2 kali, kemudian di blok. Kemudian pergi ke color dan menentukan warna apa yang ingin teman-teman gunakan. Jadi saya menggunakan warna hitam. Karena ini terlalu besar,
bisa dikecilkan. Ini size-nya, ukurannya, ini kerning atau lebar atau sempitnya huruf, jarak antara huruf satu dengan huruf yang lain. Oke. Dan saya kecilkan menjadi 70. Jadi seperti ini. Kemudian kita paskan. Oke. Nah, kemudian kita ingin memberikan lokasi. Misalnya lokasinya ada di nomor mesin. Oke. Kita ubah lagi warnanya menjadi warna putih. Oke. Ini. Kecil. Nah, sudah terlihat seperti ini. Kemudian kita tinggal close. Nah, ini title tadi. Kita tarik, drag and drop ke sini. Akan muncul seperti ini. Untuk melihat supaya layarnya lebih besar, teman-teman bisa pergi. Ini kan ada garis biru nih. Ini berarti kita memilih timeline. Kalau kita tekan ke sini, garisnya pindah ke sini, artinya kita lagi menseleksi di sini. Caranya tekan, ada koma di samping angka 1 di keyboard teman-teman, di bawah ESC, itu ditekan, kemudian tampilnya akan seperti ini. Jadi lebih besar, untuk kita melihat lebih jelas. Kalau mau kembali, tekan tombol yang sama, di sebelah angka 1. Oke, kembali. Sampai sini saja. Oke. Nah, seperti ini tampilannya kurang lebih. Nah, karena ini dalam bentuk foto, jadi tidak ada animasinya, kita bisa memberikan sedikit animasi ketika masuk ke dalam lower third-nya ini. Oke. Oke. Caranya pergi ke effect. Ada di sini tulisannya effect di bagian kanan atas. Kemudian cari video transition. Nah, saya biasa menggunakan dissolve atau cross dissolve. Kita tinggal drag and drop. Taruh, dia ada di bagian ujung. Oke, bagian ujung. Title ini untuk tulisannya tadi. Kemudian kita berikan juga ke lower third-nya. Kemudian kita besarkan. Oke. Nanti akan tampilannya seperti ini terlihat. Ya. Oke. Yang awalnya tadi itu langsung muncul. Jadi kita bisa kasih perlahan-lahan bisa muncul. Oke. Kita gunakan cara yang sama seperti di awal. Kalau di bagian awalnya kita berikan ini juga di bagian akhir. Ya, dia akan hilang perlahan seperti itu. Dan ini masih banyak efek transition video yang disediakan oleh aplikasinya sendiri. Jadi teman-teman bisa mengkreasikannya seperti apa. Bisa dicoba-coba. Oke. Ya, ini yang paling mendasar. Jadi bagaimana cara memasukkan video, kemudian cara memotongnya, ya. Kemudian cara menggabungkannya, kemudian memberikan animasi di tampilan lower third-nya, ya, seperti berita. Nah, kalau sudah ini semua sudah fix ya, sudah benar, dan tidak ada lagi yang perlu dikurangi, kayak gitu.
kita lakukan pengecekan, dan itu penting, terutama untuk dakwah. Kita perhatikan sekali lagi, apakah pesan ini disampaikan benar-benar semuanya tersampaikan dan audiens bisa menerima dengan baik. Tuh, kemudian kita lakukan pengecekan. Setelah itu, kalau sudah, kita menjadikannya video seutuhnya, atau kita ekspor. Pergi ke file. Ini cara pertama. Kita maaf teman-teman, tadi sedikit ada gangguan. Jadi ini kedengaran ya? Halo? Iya, Kak. Kedengaran nggak? Iya. Kedengaran. Mohon maaf sebelum jadi terpotong. Dengaran Kak. Ya, gara-gara ada gangguan sedikit. Oke, saya kembali tadi. Nah, ketika sudah menekan Ctrl M di bagian timeline, ya, kemudian kita di bawah masuk ke bagian ini. Ini ada settingan untuk mengekspor. Kemudian untuk formatnya, saya menyarankan untuk pilih yang H.264. Kemudian ini akan mengikuti, ini memang kosong, dibiarkan saja. Nah, kemudian output name-nya ketika sudah menjadi sebuah video, ingin nama apa dan disimpan di bagian mana. Misalnya di sini saya tulis video dakwah, kemudian save, dia akan berubah video dakwah. Ini maksudnya adalah kalau kita tidak mencentang ini, maka kan cuma audionya aja yang kita ekspor dengan layar yang gelap. Kalau misalnya kita seperti ini, maka ada audio dan visualnya masuk ke dalam videonya. Oke. Kemudian ini video yang perlu kita perhatikan. Kita scroll ke bawah, ada beberapa yang tidak bisa dirubah karena ini memang settingan mengikuti di bagian atas. Ya, kemudian kita scroll ke bawah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimum, kita centang yang ini, render at maximum depth. Oke. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Kita juga centang yang ini, use maximum render quality. Oke. Sisanya tidak perlu dirubah. Oke. Oke. Ini kalau kita mau kembali mengecek, kita bisa ke samping. Ya. Itu untuk melihat. Kemudian kalau sudah, kita tinggal tekan ekspor. Nah, nanti ada estimasi waktunya berapa menit. Semakin panjang videonya dan semakin banyak efek ataupun animasi serta tambahan layarnya yang di dalam video, maka akan semakin lama. Itu satu yang mempengaruhi berapa lama untuk kinerja ekspor dari video ini, dan juga dipengaruhi oleh kapasitas dari laptop atau komputer teman-teman. Gitu. Kemudian kalau misalnya ini sudah selesai di render atau diekspor, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Nah, kita kembali ke sini, video dakwah. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Oke.
Nah, karena tadi itu ada sedikit gangguan, jadi saya mengulangi layar kerjanya tadi lagi. Kemudian tadi belum sempat saya berikan animasi. Dan apa tampilan yang kita edit tadi itu akan tampil sama seperti video yang sudah jadi ini. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Ya, begitu. Oke. Nah, jadi saya rasa untuk basic dan dasar-dasarnya itu sendiri sudah ya, kayak misalnya ada di foto bagaimana memasukkan foto, bisa drag and drop atau melalui file yang di bagian atas kiri, kemudian menjadikan background yang awalnya JPEG menjadi PNG, kemudian memasukkan tulisan, kemudian mengganti font tulisan, dan sampai kepada menjadikan foto tersebut menjadi baik itu yang mentah ataupun yang sudah dalam bentuk gambar. Juga di dalam video sudah memasukkan, kita belajar bareng-bareng bagaimana cara kinerjanya. Sebenarnya kurang lebih baik itu di Sony Vegas maupun di Movie Maker ataupun aplikasi editing video di smartphone. Nah, sudah ini kita belajar memasukkan, kemudian menambahkan namanya lower third untuk mempercantik tampilan dan menekankan atau memperjelas beliau ini namanya siapa dan lokasinya atau tempatnya di mana, seperti itu. Kemudian tadi kita juga sudah belajar mengekspor video, menjadikan video ini seutuhnya gitu. Dengan syarat yang paling utama saya ingatkan kembali bahwa yang paling penting adalah harus teliti. Ya, saya ingatkan kembali harus benar-benar teliti, kita mendengarkan dari awal sampai akhir dan bagian-bagian mana yang bisa dipotong gitu. Bisa dipotong dalam artian nanti ke depannya ketika video ini sudah jadi dan di-share, dipublikasikan itu tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau salah tangkap atau miskomunikasi seperti itu. Ya, saya rasa cukup untuk penjelasan dasar-dasarnya sendiri, sisanya teman-teman bisa eksplorasi, bisa berkreativitas, seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan. Ya, lanjut lagi ya, Kak. Ya. Terima kasih kepada Kakak Muhammad Arsyad SKM yang telah menyampaikan materi. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk 3 penanya. Bisa melewati chat atau video. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Atau ada yang mau ditanyakan di luar yang kita sharingkan tadi, yang kita bagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya bagi peserta? Atau kurang jelas penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun. Saya dari Prodi
pemanfaatan sumber daya perikanan. Saya ingin bertanya Kak, untuk masalah kegiatan ini apa terkhususkan untuk dalam ruang lingkup Fakultas Perikanan? Dan jika memang ada kegiatan ini, apa ini khusus kegiatan untuk perikanan, apa boleh diikutkan oleh masyarakat luar? Terima kasih Kak, itu saja pertanyaan saya. Kak Muhammad Arsyad langsung dijawab atau gimana? Oh ya, bisa langsung dijawab. Jadi tadi yang saya tangkap pertanyaannya, untuk kegiatan ini apakah bisa diikuti oleh masyarakat umum atau hanya khusus untuk mereka yang kuliah di Universitas Lambung Mangkurat, khususnya di Fakultas Perikanan ya, seperti itu. Kalau itu mungkin nanti bisa dijawab oleh panitia seperti itu. Tapi kalau untuk materi ini sendiri, saya menyampaikan ini dalam arti secara universal. Kenapa saya tadi itu memberikan syarat harus teliti, karena memang pembahasan kita adalah video tentang dakwah dan itu sangat-sangat krusial dan bisa dibilang cukup sensitif di negara kita. Seperti itu. Jadi harus benar-benar teliti, jangan sampai kita ketika menjadi editor itu salah, maksudnya keliru membuat audiens itu menangkap apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pendakwah atau penceramah, seperti itu. Jadi untuk kegiatan editing ini sendiri itu umum ya, bersifat umum, seperti itu. Iya, terima kasih kepada Anggun yang sudah bertanya. Langsung saja untuk pertanyaan Anggun yang tentang pelatihan editing ini atau umum atau gimana jadinya, ini untuk umum SMA ataupun kuliah dimanapun bisa mengikuti pelatihan editing ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak. Selanjutnya, apakah ada lagi peserta yang ingin bertanya? Bisa bertanya langsung ataupun melewati chat. Untuk 2 penanya lagi. Ayo bagi yang mau bertanya buat peserta, bisa langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toha Yasin dari Prodi PSP Angkatan 2018. Di sini Ana mau bertanya soal ada Premiere Pro itu kan saat Ana dan sebelum mengedit itu kan ada tuh yang mau sebelum menyimpan itu kan ada pengaturan untuk bagian videonya itu. Nah, bagian videonya itu ada namanya CBR sama VGA. VGA 1 atau VGA 2 kalau nggak salah itu keduanya itu fungsinya untuk apa sih? Dan juga satu lagi nih, kenapa pas ada Premiere Pro itu gangguan, kenapa ada sering keluar tampilan kayak to use kreatif, apa itu namanya? Nah, itu aja pertanyaan dari Ana. Terima kasih. Bisa langsung dijawab, Kak? Oke. Oke, jadi langsung saya jawab. Ini saya sambil buka aplikasi editingnya ya.
Oke. Nah, tadi itu pertanyaan adalah yang ini ya mungkin ditanyakan ya, bitrate setting, bitrate encoding. Ada VBR, ada CBR. Nah, yang ini. Oke. Oke, sebelumnya saya mau ini. Jadi ini settingan dari videonya sendiri ya, sudah ada bawaan. Oke. Nah, untuk bitrate sendiri sebenarnya karena saya juga masih baru ya, dan tidak semua ini aplikasi itu maksudnya tidak semua tombol yang benar-benar berfungsi atau benar-benar digunakan seperti itu, terutama untuk saya sendiri. Dan untuk bitrate encoding ini sendiri mengarah ke bentuk ukuran, menurut saya seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan cukup bagus. Itu sebenarnya membuat saya untuk kembali belajar lagi memahami untuk settingan bitrate ini, karena saya sendiri mengikuti settingan yang ada di beberapa referensi seperti YouTube dan Google untuk settingan sebuah video yang mengarah kepada YouTube. Nah, begitu. Jadi, tapi mungkin kalau ada kesempatan lagi, mungkin saya akan menjawab apa yang dimaksud dengan VBR ini atau CBR, satu pas dengan dua pas. Mungkin saya akan bikin story-nya di Instagram setelah saya coba belajar lagi apa yang dimaksud dengan CBR dan VBR ini serta fungsinya, seperti itu. Ya, sebelumnya saya terima kasih atas pertanyaannya yang cukup bagus, mengkritisi tentang hal itu. Tapi untuk saat ini belum bisa terjawab, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga akan belajar lagi dan akan memberitahukan kepada teman-teman bila ada kesempatan tentang pengertian dan fungsi dari CBR dan VBR. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu tadi mungkin saya belum mengalami itu atau sudah pernah tapi agak lupa. Nah, bisa tadi siapa namanya? Yasin. Ya. Iya, Yasin. Pak Muhammad Toha Yasin. Iya, Muhammad Toha Yasin. Bisa kirim fotonya, dalam artian ketika itu ada crash terjadi di situ, kemudian bisa kirim fotonya ke saya, siapa tahu saya bisa membantu, karena mungkin saya pernah mengalami crash atau kejadian itu, ya begitu. Karena tadi kan tidak Toha bertanya, tapi pada saat ini saya sendiri belum sedang mengalami seperti itu. Nanti bisa fotokan atau kirim ke WA ataupun Instagram di DM, nanti coba akan saya jawab ya. Seperti itu. Jadi saya mohon maaf untuk pertanyaannya tadi belum bisa terjawab semua, tapi akan segera saya jawab. Seperti itu. Terima kasih Toha. Sama-sama kembali Pak. Ya. Ya, untuk pertanyaan Yasin tadi bisa melewati IG ataupun WA bertanya lagi. Nanti dijawab. Terus untuk pertanyaan lagi nih Kak, Saldini di chat. Permisi Kak, nama saya Saldini, mau bertanya apakah boleh Kak diperlihatkan hasil edit, foto, brosur, poster yang pernah Kakak buat untuk bahan referensi? Oke, Silakan ya bisa. dijawab Kak. Oke, sebentar. Bisa, jadi Saldini ingin melihat sebagai contoh referensi. Sebentar saya coba tampilkan ya.
sebentar agak sedikit menunggu karena mencari dan membongkar-bongkar kembali. Ya, Kak. Ya, Saldini ya, karena saya coba masih mencari sambil menunggu, tapi nanti akan saya tampilkan juga. Dari Kak Ulia gimana? Apakah ada pertanyaan lagi sambil saya mencari untuk permintaan dari Saldini ini? Bisa lihat Untuk dilihat sama teman-teman pertanyaan juga apakah mungkin, ada pertanyaan lagi atau cukup? untuk pertanyaan mungkin sudah aja, Kak. Soalnya Iya. sudah 3 penanya. Nggih. Jadi kita ini lanjut aja, Kak? Iya, bisa. Untuk Saldini nanti mungkin saya tampilkan juga di story IG. Kalau misalnya mau juga bisa dikasih lihat lewat DM juga gitu. Ya, untuk Saldini bisa ya follow IG kakaknya untuk melihat-lihat buat referensi. Iya, gitu. Ya. Lanjut ya, Kak. Iya, silakan. Terima kasih kepada penanya yang telah bertanya dan terima kasih kepada Kakak Muhammad Arsyad SKM yang telah menjawab pertanyaan. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu kita ada foto bersama. Bagi peserta, panitia, dan kakak silakan untuk menghidupkan kameranya. Mohon bagi peserta, panitia untuk menghidupkan kameranya. Sekali lagi dimohon untuk peserta, kakak-kakak panitia, dimohon menghidupkan kameranya.
Sekali lagi dimohon untuk peserta dan panitia menghidupkan kameranya. Kita langsung aja ya, kakak hitung sampai 3. Satu, tunggu dulu. Satu, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih kepada peserta yang sudah menghidupkan kameranya. Ya. Acara selanjutnya yaitu akhirnya acara demi acara pelatihan editing 2020 sudah kita lewati bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam memandu acara ini terdapat hal yang kurang berkenan di hati para hadirin. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita semua dengan kita saling meminta maaf dan memberikan maaf lahir batin terhadap sesama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih kepada Kakak Muhammad Arsyad SKM, panitia, serta peserta. Bagi yang ingin meninggalkan Zoom dipersilahkan.